Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Lillahi mulku samawati wal ardi wa 'aliman hakiman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan subuh hari ini Allah masih mengarahkan langkah kita semuanya, menggugah hati kita semuanya untuk bangun dari kematian sementara kita menghadap kemuliaan dunia dan akhirat, yaitu salat subuh berjamaah. Semoga iman ini senantiasa Allah berikan kepada kita semuanya hingga ajal berjalan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Allah, Nabi Agung, Nabi mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang insyaallah kita semua berharap agar semua aktivitas kita bagian sunnah-sunnahnya dan telah dinyatakan oleh beliau sebagai umatnya diberikan syafaat oleh beliau dan bertetangga dengan beliau dan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang Allah, pada kesempatan subuh kali ini kita akan membahas satu hadis tentang kebahagiaan. Banyak orang menganggap kebahagiaan itu didapat dari jabatan, sehingga banyak orang mengejar jabatan dengan berbagai cara, kemudian harapannya akan untuk bahagia. Ada orang menganggap bahagia itu dari harta yang banyak, sehingga mengejar harta luar biasa, jungkir balik menganggap harta yang banyak dan itu bahagia, ternyata tidak bahagia. Ada orang membahagiakan dirinya dengan memperbanyak status pendidikannya sampai S2, S3, terus belajar. Ternyata juga ada sebagian yang tidak bahagia. Bapak yang berkonsumsi, maka sesungguhnya kalau kita coba dalami dalam hati kita, tidak ada satupun orang di dunia ini yang tidak ingin bahagia. Kalau disuruh milih Bapak Ibu sekalian, yang dipilih ya, antara dua pilihan, kaya tidak bahagia atau miskin bahagia. Kaya bahagia. Ternyata Bapak Ibu sekalian, ya, kalau kita tanya ke hati kita, yang dicari bahagia. Maka sekarang dalam konteks pembangunan itu ada namanya indeks kebahagiaan. Bukan lagi bicara tentang IPM saja di semua manusia, tapi kebahagiaan manusia seperti apa. Nah, maka Rasulullah SAW dalam hadis riwayatnya Ibnu Hibban di sahabat Sa'id bin Waqqas menyampaikan, ini dari hadis menyampaikan ada empat kriteria kalau kita ingin bahagia. Yang pertama, kata beliau, orang bahagia itu kalau memiliki yang namanya darul wasi'un, rumah yang wasi', rumah yang luas. Tentu dalam konteks hadis ini bukan artinya rumah yang besar, karena bisa jadi kalau rumah besar, rumah kita di perumahan ini nggak besar-besar Pak ya, mungkin ukurannya kecil-kecil ya. Maksud di sini adalah, maksudnya adalah orang-orang yang memiliki hati yang lapang, hati yang ridho pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka di pagi hari salah satu zikir yang Rasulullah SAW ajar pada kita dan membaca salah satu bacaannya adalah raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya rasulullah.
ridho, menerima apapun ketentuan takdir yang Allah berikan kepada diri kita. Kita punya obsesi, kita punya ambisi, kita punya cita-cita yang luar biasa tinggi, tapi akhirnya kalau takdirnya belum sampai, maka salah satu cara kita untuk bahagia menerima apa yang Allah berikan kepada diri kita. Maka Bapak Ibu sekalian, salah satu karakter seorang mukmin yang bahagia itu adalah memiliki hati yang lapang. Rumah yang pasti hati yang lapang, hati yang menerima. Dan pencapaian kita hari ini, salah satu yang kita bahagia menerima apapun yang Allah berikan. Bersyukur atas apa yang Allah berikan pada diri kita. Punya istri yang seperti ini, alhamdulillah. Punya suami yang seperti ini, gue alhamdulillah, bersyukur. Insya Allah, bersyukur itu, masya Allah, itu membuat kita bahagia. Gak usah banding-bandingkan dengan orang lain, bagus sekali. Ya. Ini memang beda. Orang beli kulkas, kita yang kedinginan. Orang beli mobil, kita yang kebingungan. Jadi hati yang lapang itu hati yang luas, menerima apa yang kata Allah Subhanahu Wa Taala. Kita punya harapan, bekerja keras, ikhtiar itu tugas kita. Tapi tadi itu tugasnya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tugasnya menerima apa yang Allah berikan kepada kita. Jadi ini salah satu syarat penting, karena hati ini adalah barometer seorang manusia. Maka kebahagiaan itu penting. Maka di awal tadi sampaikan salah satu ayat tentang sakinah. Itu kan diambil dari salah satu ayat di surah Al-Anfal sekalian tentang perang. Walladzi anzala sakinata fi qulubihim. Jadi sakinah itu ada di ayat perang. Tapi kalau kita bicara ayat lain juga dikatakan sakinah itu ada di dalam rumah tangga. Wa min ayatihi an khalaqalakum in anbatum azwaja litaskunu ilaiha. Jadi dibaca baru saat ada akad nikah dibaca. Jadi sakinah itu sama di ayat tentang pernikahan dengan ayat tentang peperangan. Jadi sakinah kebahagiaan itu hadir. Kata-kata sakinah itu adalah suatu konsep kebahagiaan yang didapat dari setelah adanya sebuah pergaulan-pergaulan. Jadi namanya keluarga itu, Bapak sekalian, itu akan sakinah kalau melewati namanya pergaulan-pergaulan, pertikaian. Mungkin juga ada pertengkaran kecil di situ. Maka nggak ada ceritanya rumah tangga itu akan terus bahagia, tenang-tenang aja, justru itu bahaya. Karena sakinah akan hadir kalau dalam rumah tangga itu ada pergaulan-pergaulan, perbedaan-perbedaan. Itu akan sakinah. Jadi sebuah kondisi ya, pergaulan sangat tenang gitu. Maka biasanya kalau rumah tangga, Bu sekalian, suami istri, kalau ada pertikaian, setelah pertikaian biasanya semakin mesra gitu. Karena apa? Karena sakinah tadi itu. Jadi ya, normal pertikaian mesra lagi, normal pertikaian mesra lagi, itu sakinah. Terus dijaga sampai kemudian kita menemui bersama dengan istri kita, dengan suami kita di surga Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi yang pertama hati yang lapang. Biar cepat ya, karena butuhnya 7 menit. Yang kedua, Bapak sekalian, kata Rasulullah SAW, ya, dua kriteria yang kedua adalah memiliki namanya markabun syarif atau markabun hani, kendaraan yang nyaman, mobil yang nyaman, bukan mobilnya apa ya, bukan mobil Mercedes, bukan mobilnya BMW atau mobil listrik yang luar biasa ya, bukan. Maksudnya adalah kita memiliki pergaulan jaringan yang luas dan baik. Maka Bapak sekalian, salah satu kriteria kita yang bahagia itu memiliki hubungan sosial yang baik, memiliki pertemanan yang baik, yang menentangkan bagi orang sekitarnya. Ketemu kita itu senang orang, bukan ketemu kita malah orangnya sumpah. Maka kriteria orang yang bahagia itu adalah orang yang senantiasa ditunggu oleh teman-teman. Kalau kita kumpul di satu komunitas itu butuh kehadirannya, bukan justru ditinggalkan kehadiran. Maka markabun syarif ini misalkan kita berusaha terus senantiasa jadi orang yang senantiasa menghubungkan baik dengan sesama kita.
paguyuban. Alhamdulillah kita ada paguyuban suka duka keluarga gitu ya. Alhamdulillah, masya Allah. Setiap bulan kita ketemu itu masya Allah, kita saling bercengkrama, ya, saling mengingatkan di situ. Yang kalau ada suka kita berbagi bahagia, kalau yang duka kita berbagi mengingatkan tentang ujian-ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah maka bapak sekalian, salah satu yang kita lakukan adalah membangun makam syari. Dan ini bisa dilakukan kalau kemudian kita punya komunikasi yang baik, ngomong yang baik, bertemu dengan orang-orang pertama, membawa salam dan sebagainya. Nah maka bapak sekalian, orang-orang yang miskin, orang-orang yang susah itu biasanya komunikasinya nggak baik. Katanya mengumpat, menjelekkan orang, mencibir orang, itu orang-orang yang susah. Karakter orang-orang yang miskin, orang-orang yang punya pikiran seperti itu. Tapi kalau orang-orang yang sukses itu bisa kata-katanya baik sekali, menguatkan orang, menyenangkan orang. Setiap dia bicara itu menyejukkan hatinya orang. Nah maka bapak sekalian, dua yang perlu kita miliki untuk bahagia adalah memiliki makam syari, kendaraan yang cepat, maka berhani kendaraan yang nyaman. Dan yang ketiga bapak sekalian, untuk kita bahagia adalah kita sebenarnya namanya al-jarus sholih, tetangga yang soleh atau soleh. Maka kriteria kita bapak sekalian biasanya ya, kalau kita mencari rumah itu tidak hanya lokasinya baru, tapi juga pastikan tetangga kita tuh baik. Saya termasuk kenapa nyaman di sini Pak Haji Budi, nggak pindah-pindah walaupun rumah kita kecil bapak sekalian, kan kita punya tetangga yang baik-baik. Masjid Baitur Rahmi salah tempat yang membuat kita ngalamin. Tidak ada dan jarang bapak sekalian kita punya masjid yang seperti ini. Kenapa hari ini selamat datang para itikaf kita, jamaah kita, saudara kita ini. Kenapa milih Baitur Rahim? Pasti alasannya karena nyaman, tempatnya bagus, dan yang pasti insya Allah pengurusnya jamaah juga bagus-bagus semua orang. Itu nyaman sekali. Kita akan lapang, kita nanti kita bekerja, kantor kita, kemana pun kita peran kita hari ini. Pas pulang ke rumah itu pasti yang itu adalah Masjid Baitur Rahim. Karena kita merasa nyaman di sini dan tetangga kita tuh baik-baik semua. Maka itu bagian luar biasa. Kenapa? Karena kalau kita punya saudara di seberang sana, di kampung kita, saudara kita nggak akan satu hari bersama kita terus-menerus. Yang bersama kita adalah tetangga kita. Maka salah satu kebahagiaan kita punya tetangga yang soleh dan soleh, yang menyemangati kita bersama dalam kebaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah yang terakhir sekalian, udah 5 menit. Kata Rasulullah SAW, kalau kita yang bahagia itu yang keempat adalah memiliki yang namanya zawjatun sholihah atau sa'adah sholih, memiliki istri yang soleh atau pasangan yang soleh. Maka bapak sekalian, tugas kita membahagiakan pasangan kita. Kalau sebagai suami, ya, pastikan diri kita orang yang membahagiakan istri kita. Istri juga gitu bapak sekalian. Tugas istri membahagiakan suaminya. Karena sebaik sehebat apapun kita punya karir di luar sana, kalau kita pulang ke rumah, kita punya masalah dengan istri kita, maka selesai dunia kita. Karena kalau kita di luar sana, kalau kita dengan rumah tangga bermasalah, maka sudah selesai urusan. Nah hari ini bapak sekalian, dalam rumah tangga ini ada fenomena namanya fatherless. Ada istilah namanya fatherless, kehilangan ayah. Ayah yang ada fisiknya tapi jiwanya tidak ada. Maka rumah tangga kita ya, kasus LGBT, kasus pergaulan bebas, dan lain sebagainya itu berawal dari rumah tangga. Dan itu faktor utamanya adalah hilangnya peran ayah dalam rumah tangga. Nah maka penting Bapak Ibu sekalian, kita terus mengingatkan diri kita dan anak kita, ya, tetangga kita, untuk bagaimana agar para orang tua, khususnya ayah ini punya peran yang signifikan di rumah tangganya, dengan cara mendidik anak kita dan istri kita dengan sebaik-baiknya. Nah tugas kita dalam rumah tangga membuat taklim keluarga. Kita pernah ada acara di FKTM, itu ada kita di jamaah kita di FKTM menyampaikan, beliau ini sering ya, kegiatan tiap hari bahkan taklim keluarga. Itu luar biasa nih. Ya bagaimana?
taklim keluarga tiap hari. Jadi orang tua, seorang suami itu mentaklimi anak istrinya gitu loh sekalian. Bukan karena kita nggak punya ilmu, tapi ini peran keayahan, peran kawam, kepemimpinan. Maka hari ini kalau kita bicara rahim, kita punya hadis bayat tiap subuh itu disampaikan di rumah tangga kita, ke anak kita, ke istri kita. Tugas kawaman kita, tugas kepemimpinan kita itu menyampaikan tentang hadis, ayat-ayat Allah kepada keluarga kita agar tumbuhlah tugas sakinah kepada orang keluarga kita. Nah, istri yang soleh itu ada kebahagiaan kita. Nah, maka Bu sekalian, penting bagaimana agar kemudian kita menjaga keharmonisan rumah tangga. Tugas suami memastikan istri kita aman di rumah, istri melayani suami dengan sebaik-baiknya. Maka tugas istri Bu, nah, tugas istri itu hanya dua. Yang pertama taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua taat kepada suami, kepada kita. Ini dua aja. Gak berat. Cukup sholat 5 waktu, rajin, dua taat suami. Maka kalau tugas nyapu, tugas nyuci, tugas apa tuh dan lain-lain, tugas apa? Tugas suami bagus sekali. Bukan tugas istri Pak. Cuma masalahnya tugas istri taat pada suami. Nah itu masalahnya. Jadi mau gak mau harus ikut suami. Maka kuncinya taat apa kuncinya? Taat itu punya sabar. Sabar. Punya suami marah-marah, sabar. Penghasilannya kurang, sabar. Gak ada duit akhir bulan, sabar. Maka mohon maaf Bu sekalian, kenapa ada, maaf ya istilahnya ada ani-ani. Ada ani-ani ya istilahnya. Kenapa? Karena dia nggak sabar menerima mungkin kondisi keluarganya yang kekurangan. Akhirnya dia menjual dirinya untuk dapat harta yang banyak. Karena kelemahan seorang perempuan itu apa Bu sekalian? Kelemahannya adalah pada harta. Pada harta. Kalau laki-laki kepada perempuan. Itu kelemahannya. Maka kuncinya bagi istri adalah sabar menerima apa yang suami berikan. Kasih gaji yang kecil ya sabar. Istri yang ada seperti sabar. Insyaallah mudah-mudahan Allah berikan surga untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bu sekalian, sudah 7 menit, mudah-mudahan untuk ini bermanfaat. 4 hal tadi itu kita amalkan dan menjadi bagian dari kita menjadi kesakinah warahmah di ahli surga semua di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tutup dengan majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.